Saya Sri Kelestari, insya Allah akan membahas mengenai interaksi dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa di Ramadan Berkilau. Saya Sri Kelestari, insya Allah akan membahas mengenai interaksi dengan Al-Quran. Sudah tak terasa ya, ternyata kita sudah di penghujung Ramadan loh kawan-kawan. Semoga ketika Allah memberikan kita kesempatan dalam bulan Ramadan ini, kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam mengerjakan amal kebajikan dan juga berburu pahala. Setiap muslim pasti mempunyai rencana ketika bulan Ramadan. Misalnya ingin lebih banyak bersedekah, lalu sholat malam, dan juga berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, seringkali saya mendengar dari kawan-kawan saya ketika ditanya mengenai bulan Ramadan. Biasanya mereka ingin menghatamkan Al-Quran lebih dari satu kali, seperti itu. Nah, itu pun Masya Allah, itu adalah bagian dari ikhtiar kawan-kawan untuk menggapai ridha Allah. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah telah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai keterangan dan juga penjelas, dan sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Sudah sepatutnya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, karena kita akan terpandang hina jikalau kita tidak mengamalkan isi Al-Quran. Nah, lalu bagaimana kita akan menjadikan pedoman hidup sedangkan kita berinteraksi pun dengan Al-Quran jarang sekali, ataupun bahkan menyentuh pun jarang. Astagfirullah banget ya, jangan seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih cara berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama dengan qiraah. Qiraah dapat diartikan hanya membaca saja. Jadi kita hanya membaca Arabnya saja, lafaznya saja. Tapi Allah sangat maha pemurah. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan kita satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dikalikan 10 kali lipat pahala. Sebagaimana yang tertulis dalam hadis riwayat Hakim, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan berikan ia satu pahala, dan satu pahala tersebut akan dikalikan sebanyak 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, maka Allah telah memberikan banyak karunia-Nya kepada kita ketika kita membaca Al-Qur'annya saja. Lalu, apakah dengan membaca Arabnya saja sudah cukup? Oh, tentu tidak. Nah, kita harus meningkat ke level berikutnya, yaitu tilawah. Tilawah dapat diartikan membaca, memahami, dan juga mengkaji. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, sedangkan kita orang Indonesia. Jadi otomatis mungkin kalau kita tidak belajar bahasa Arab, nggak paham gitu apa artinya, apa isinya. Kecuali kita mempelajari bahasa Arab. Kan mungkin banyak ya ketika orang, misalnya seorang qori melantunkan ayat suci Al-Quran, tiba-tiba hati kita terenyuh gitu ya. Ternyata yang dibacanya surat tentang hutang gitu, kirain tentang siksa neraka gitu. Nah, jadi kita pun harus membaca terjemahnya, membaca translate-nya agar kita dapat memahami, setelah itu mengkaji atau membuka tafsir yang lainnya, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih dan juga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang bertanya, kenapa sih Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab? Nah, ternyata setelah dibaca-baca lagi, bahasa Arab itu memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya, bahasa Arab itu memiliki banyak kosakata. Kisaran 2 juta kosakata atau 25 juta kalau gak salah ya.
Sehingga bahasa Arab itu mampu menampung makna wahyu dari Allah. Nah, misalnya dalam Penggalan ayat ini, Ar-rijalu qawwamun nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Nah, kalau kita misalnya lihat di translate, qawam itu kan artinya pemimpin, udah begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita gali lagi, ternyata qawam itu memiliki 9 makna, bukan 9 kata lagi ya. Jadi sangat luas lah gitu. Jadi bahasa Arab ternyata memang Allah jadikan sebagai bahasa dalam Al-Quran karena dapat menampung makna dan juga isi dari firman Allah. Nah, setelah itu kita lanjut ke level yang ketiga, yaitu tahfiz. Setelah kita membaca, kita lanjut mengkaji, lalu memahami, dan tak lupa juga kita harus menghafalkannya. Nah, gak apa-apa kok misalnya kita baru hafal satu surat tapi asa kacida gitu ya, jadi harus ditambah lagi. Nah, karena apa? Allah sangat memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada para penghafal Al-Quran. Dijauhkannya dari siksa kubur, lalu akan diberikan cahaya nanti ketika sudah berada di alam barzah. Lalu yang Masya Allahnya lagi, orang tua kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi pula ketika kita berada di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi kita pun tidak cukup untuk menghafal ya, tapi inti dari ilmu itu adalah mengamalkan. Nah, ternyata itulah yang harus kita jadikan tujuan sebetulnya. Karena tadi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk. Nah, lalu ketika kita sudah mengetahui Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, keterangan penjelas serta pembeda, masa iya gitu kita tahu sampai titik sana aja gitu kan, nggak mungkin. Melainkan kita harus mengamalkannya seperti itu. Karena kalau misalnya kita lihat sahabat Rasul, rata-rata mungkin ketika mereka telah meninggal, jarang ada yang sampai hafal 30 juz. Karena apa? Jadi ketika ayat turun, mereka itu langsung menghafalkan dan juga mengamalkannya. Kalau misalnya belum berhasil mengamalkan, mereka tidak akan menghafalkan yang lain lagi sebelum ayat itu diamalkan. Wah, luar biasa banget gitu ya. Itulah mereka betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Masya Allah sekali. Nah, semoga dalam pembahasan tadi kita dapat mengambil banyak poin penting. Dan walaupun misalnya Ramadan akan berakhir, semangat kita harus tetap dipacu sampai garis finish. Karena apa? Ramadan itu kan adalah sebuah bulan pembakar bagi kita ya. Jadi setelah Ramadan, kita harus auto lebih semangat lagi dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dan puncaknya yaitu mengamalkan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.